Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan bahasa. Salah satu fungsi dari kognitif manusia adalah dalam berkomunikasi menggunakan bahasa. Di sini penjelasan saya tidak akan terlalu banyak overlap dengannya di buku. Jadi silakan teman-teman baca di buku. Jadi videonya hanya untuk sebagai suplemen saja tentang apa sih yang kita pelajari di psikolinguistik. Sebelum kita masuk tentang pembahasan bahasa, itu kita harus mencoba berpikir ulang. Jadi bahasa itu apa? Gitu kan? Kadang-kadang kita berpikir bahwa bahasa dan komunikasi itu sama. Nah, apakah iya bahasa dan komunikasi itu sama? Kita bisa mencoba menjawab pertanyaan itu dengan menjawab pertanyaan yang lain. Apakah kita bisa berkomunikasi tanpa bahasa? Ya, coba di pause videonya sambil mikir gitu ya, terus kemudian dijawab, bisa nggak berkomunikasi tanpa bahasa? Ya tentu saja bisa. Kita berkomunikasi tanpa bahasa itu misalnya menggunakan simbol ya. Jadi simbol kayak mau ke toilet itu ada simbol laki-laki dan perempuan, itu kan komunikasi tanpa harus menggunakan bahasa. Jadi komunikasi dan bahasa itu dua hal yang terpisah. Tapi terus kemudian pertanyaan selanjutnya, bisakah kita berbahasa tanpa berkomunikasi? Ini yang kemudian agak tricky gitu ya. Bahkan ketika kita berbicara sesuatu yang meskipun nggak ada artinya, itu kita mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain. Bisa jadi misalnya orang berbicara tanpa ada arti, itu bisa menjadi indikasi orang itu mengalami gangguan bahasa, gitu kan? Dan itu mengkomunikasikan bahwa kondisi orang itu memang memiliki gangguan bahasa. Jadi bahasa dan komunikasi itu bisa dikatakan hampir overlap, tapi sebenarnya untuk berkomunikasi itu tidak harus menggunakan bahasa. Oke, pertanyaan besar selanjutnya. Apakah binatang itu bisa berbahasa atau berkomunikasi? Oke, di sini saya memisahkan dua hal, berbahasa dan komunikasi. Oke, sejauh ini kita belum pernah melihat ada binatang yang tiba-tiba ngomong gitu kan. Tapi kan ada beberapa binatang yang seolah-olah berkomunikasi ya. Sebagai contoh, kalau misalnya teman-teman di TikTok cari video yang anjing dilatih untuk apa? Mencet-mencet tombol gitu. Nah, itu apakah itu bahasa? Gitu kan? Kalau komunikasi mungkin iya, tapi apakah itu bahasa? Ya. Contoh yang lain adalah lebah. Lebah itu ketika mereka misalnya itu kan mereka di sebuah sarang, terus kemudian mereka akan pergi mencari bunga atau sumber makanan gitu kan. Nah, setelah mereka pergi, mereka pulang ke koloninya itu mereka harus ngasih tahu lokasi dari bunga yang mereka temukan kan. Nah, cara mereka ngasih tahu adalah dengan bergoyang-goyang. Dan kita sudah ibaratnya sudah mengartikan, menginterpretasikan goyangan dari lebah itu. Jadi ketika lebahnya itu bergoyang misalnya vertikal, lurus vertikal, itu berarti vertikalnya itu merujuk pada arah dari bunga itu relatif terhadap matahari. Terus kemudian semakin jauh bunga itu dari koloni, itu goyangannya akan semakin lama. Jadi lebah saja itu bisa mengkomunikasikan di sana ada bunga dan kita perlu ke sana. Nggak cuma ada bunga, misalnya mau cari tempat lain untuk koloni. Jadi eh, pertanyaan apakah binatang bisa berkomunikasi, tentu saja bisa. Tapi ketika apakah binatang bisa berbahasa, ini yang sebenarnya masih tricky dan tidak bisa semerta-mata kita katakan no gitu ya. Tapi evidence-nya masih masih kita cari. Oke, sekarang kalau kita membahas tentang bahasa yang ada di manusia, saya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tentu saja berbeda. Oke, tapi kalau misalnya bahasa Jawa itu di mana? Yang asli itu bahasa Jawa itu di mana? Bahasa Jawa Jogja, bahasa Jawa di Jawa Tengah, bahasa Jawa di Solo, bahasa Jawa Timur. Itu kan ada perbedaan gitu. Nah, apakah itu consider sebagai bahasa perbedaan bahasa atau tidak? Ini yang menjadi salah satu kesulitan dalam misalnya kita menjawab pertanyaan sebenarnya ada berapa bahasa sih di katakanlah Jawa gitu ya. Apakah Jawa Tengah yang ngapak itu, yang orang ngapak ora kepenak itu dengan bahasa Jawa yang di Jogja dan Solo dan Semarangan itu bahasa Jawa yang berbeda gitu. Apakah sama saja gitu ya. Nah, jadi ini
salah satu komplikasi saja pada batas mana kita menentukan bahwa ini tuh bahasa yang berbeda, ini yang tidak, gitu ya. Nah, sayangnya soal ini saya tidak membahas, gitu ya, tapi nanti hanya sebagai tambahan pikiran saja, gitu ya. Dan itu juga include dengan apakah ada bahasa Jawa yang asli. Nah, tidak harus bahasa Jawa ya. Apakah ada bahasa Inggris yang asli? Bahasa Inggris yang sekarang dipakai oleh orang-orang di Eropa, Amerika dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya modifikasi dari bahasa-bahasa sebelumnya, kan? Bahasa Inggris 100 tahun yang lalu itu sangat berbeda dengan bahasa Inggris yang sekarang. Bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang itu berbeda dengan bahasa Indonesia yang dulu, sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia yang dulu dipakai, itu kan. Bahkan bahasa Indonesia itu kan akarnya dari bahasa Melayu. Oke, selanjutnya, apa keuntungan bahasa untuk manusia dalam perkembangan evolusi? Nah, ini menjadi salah satu pendorong evolusi manusia yang menjadikan kita itu bisa melakukan transfer learning, ya. Jadi eh, kalau binatang yang komunikasinya tidak menggunakan bahasa itu kan eh, proses pembelajaran dan transfer learning itu dilakukan melalui gen. Jadi contohnya anak rusa itu kan juga tidak belajar, apa, tidak diajari untuk berlari atau menyusui, tapi informasi tersebut sudah ada di gennya. Gennya rusa memang sudah bisa berlari dan menyusui dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi di manusia kita juga bisa melakukan transfer learning secara menggunakan bahasa, dan itu menurut pandangan evolusi menjadi eh, salah satu yang menjadikan evolusi manusia itu sangat pesat dibandingkan spesies lain, karena kita bisa melakukan transfer informasi ke generasi di bawah kita tanpa harus melewati gen, dan informasinya bisa lebih padat dibandingkan apa yang terbatas di gen spesies tersebut. Terus kemudian pertanyaan terakhir, apa perbedaan antara bahasa natural dengan bahasa artifisial? Oke, jadi contohnya adalah bahasa natural, ya bahasa yang kita pakai, misalnya bahasa Inggris, Indonesia, Jawa, dan sebagainya. Tapi mungkin teman-teman kalau nonton film pasti pernah dengar ya, ada bahasa ini, kalau yang di kiri ini gambarnya dari Lord of the Ring gitu kan. Itu kan ada tulisan, itu tulisan elf, kan? Bahasa Elvish yang diciptakan oleh Tolkien, ya kan? Selain itu ada juga di Star Trek ada bahasa Klingon, ya kan? Ada juga kalau di Guardian of the Galaxy, I am Groot gitu, I am Groot, I am Groot. Terus kemudian Minion juga kelihatannya mereka seperti berbahasa. Nah, coba teman-teman perhatikan dari contoh-contoh yang saya berikan tadi, apakah ada perbedaan dan persamaan di antara bahasa-bahasa tadi, gitu kan? Sebagai bocoran ya, yang I am Groot ini kan tidak ada variasi dalam bahasanya, tapi seolah-olah itu menyampaikan hal yang berbeda, itu kan. Berbedakan dengan misalnya Elvis di Tolkien ini, di Lord of the Rings atau di Klingon. Coba bandingkan juga dengan Minion. Minion itu kan suaranya juga babbling, gak jelas, suara random. Nah, apa yang membedakan bahasa artifisial tersebut dengan bahasa-bahasa yang meskipun artifisial juga, tapi lebih mirip dengan bahasa natural seperti Klingon, Elvis, dan Esperanto ini. Oke, kita masuk ke pembahasan dari uh, pengantar dulu tentang bahasa. Jadi studi tentang bahasa itu kita pelajari di linguistik. Cabang dari linguistik itu ada uh, empat kategori besar. Apa yang kita pelajari di linguistik? Yang pertama adalah fonologi. Fonologi itu adalah tentang bunyi, gitu ya. Nanti saya akan memberikan ilustrasi tentang fonologi itu seperti apa. Di atasnya fonologi itu ada sintaks atau sintaksis. Sintaks itu kurang lebih grammar, jadi prinsip dan aturan dalam menyusun bahasa. Nah, ini yang menjadi barrier pertama dari bahasa yang bukan dari manusia, ya, ataupun bahasa kayak bahasa Minion atau yang bahasa yang semacam itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah semantik. Semantik itu berkaitan dengan makna.
Jadi ketika misalnya saya bilang kursi, kursi itu ada maknanya. Ya yang kayak gitu gitu ya. Di pikiran Anda terpikir kursi itu ya kayak gitu. Nah, itu artinya ada semantiknya dari kursi. Terus kemudian pragmatik. Pragmatik ini sudah masuk dalam konteks dalam penggunaan bahasa. Karena kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu tapi dengan makna yang berbeda. Nah, itu misalnya kayak sarkasme atau humor dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kasus menarik dari pragmatik di mana kita mengatakan sesuatu tapi tidak sesuai dengan semantik yang seharusnya. Oke, nah itu adalah cabang dari linguistik. Tapi kan kita psikologi ya. Nah, kalau di psikologi itu cabangnya adalah psikolinguistik. Bagaimana kita eh, menyelidiki tentang proses psikologis terkait dengan menerima dan memproduksi bahasa. Nah, kalau di psikolinguistik ini kita mempelajari empat eh, empat topik besar. Yang pertama adalah speech production atau produksi bahasa, gitu ya. Dari kita dari lifespan development juga kita lihat produksi bahasa, dari perbedaan budaya kita lihat perbedaan aksen dan lain sebagainya. Kemudian representasi, representasi maksudnya adalah bagaimana bahasa itu eh, disimpan di otak kita, gitu ya. Misalnya kata kursi tadi itu disimpan di otak kita itu seperti apa bentuknya. Kemudian acquisition, acquisition adalah tentang bagaimana kita memperoleh bahasa. Baik, misalnya ketika kita masih kecil belajar bahasa ibu kita, atau misalnya Anda sekarang masih belajar bahasa Inggris, itu kan acquisition, gitu ya. Jadi acquisition itu adalah bagaimana kita memperoleh bahasa. Lalu kemudian comprehension adalah bagaimana kita bisa memahami bahasa. Oke, ini tidak semudah yang Anda bayangkan. Jadi ketika Anda dari tadi mendengarkan saya, otak Anda memproses berbagai hal dan mengekstrak informasi dari apa yang saya ucapkan, gitu kan? Padahal yang dari tadi saya ucapkan itu kan sebenarnya hanya suara saja, hanya getaran-getaran frekuensi saja yang masuk ke telinga Anda. Kok bisa dari getaran tersebut kemudian menjadi informasi yang bisa Anda ekstrak dan masuk ke dalam pikiran Anda gitu. Nah, itu yang menjadi pembahasan di comprehension. Bagaimana dari sinyal sinyal bahasa terus kemudian masuk di otak, terus kemudian otak itu bisa memahami maksud dari informasi yang terkandung dalam sinyal tersebut. Oke. Okay? Nah, memang psikolinguistik ini adalah pendekatan yang multidisipliner, gitu ya. Tentu saja ada linguistik dan psikologi, tapi kita juga melihat pandangan dari antropologi misalnya. Contohnya evolusi bahasa. Jadi bahasa itu juga berevolusi ya. Misalnya kalau biologi itu kan kita berevolusi dari satu spesies dan ada dugaan bahwa bahasa itu juga berevolusi dari eh, bahasa yang sama, gitu ya. Setidaknya ada beberapa rumpun bahasa yang sudah kita identifikasi yang itu menyebabkan ya ya paling gampang antara bahasa Indonesia dan Malaysia itu kan hampir-hampir sama, satu rumpun, gitu ya. Bahasa Indonesia dengan Oceania yang daerah misalnya Filipina, terus kemudian ke bawah lagi ada eh, ke arah ke apa di samudra, pulau-pulau samudra itu juga ternyata masih satu rumpun, gitu ya. Nah, itu dilihat ternyata memang bahasa-bahasa itu sepertinya sumbernya itu hampir sama, tapi memang ada modifikasi yang sejalan dengan evolusi dari masyarakat itu. Terus tentu saja neuroscience, neuroscience kita melihat bagaimana representasi maupun juga pemrosesan maupun ketika ada kerusakan-kerusakan otak atau kita melihat bagaimana otak itu aktif memproses bahasa. Lalu kemudian ilmu komputer. Kenapa ilmu komputer ada di sini? Jangan salah ya teman-teman. Ini sekarang sudah ada ChatGPT, jadi gampang untuk menjelaskannya. Ilmu komputer itu mereka membuat model untuk meniru eh, cara berpikirnya manusia. Dan salah satu model yang paling banyak diteliti itu adalah tentang model bahasa. Ya, karena memang bahasa itu memiliki aturan-aturan tertentu dan memiliki fenomena-fenomena yang sebenarnya juga bisa kita replikasi di
artificial intelligence. Ya sebagai contohnya adalah ChatGPT itu. Oke, jadi pendekatan dari psikolinguistik ini eh, kita tidak hanya belajar dari linguistik dan psikologi saja, tapi juga dari berbagai aspek lain. Nah, kita mulai melihat bahasa itu mulai kapan? Eh, jadi kalau Anda masih ingat di pengantar psikologi kognitif sendiri itu muncul sekitar 1950-an gitu ya. Dimulai dari adanya konferensi di Dartmouth, terus kemudian di MIT, di mana di situ ada istilah artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, kalau di psikologi salah satu yang menjadi eh, tolak awal dari revolusi kognitif itu adalah tentang bahasa, yaitu ketika di tahun 1957 itu Skinner menulis buku Verbal Behavior. Jadi Skinner itu kan tokoh dari behaviorisme. Jadi tentu saja dia harus menjelaskan fenomena-fenomena ini menggunakan pandangan behaviorisme. Tentu saja kalau dari pandangan behaviorisme kita belajar bahasa ya karena penguatan, karena reinforcement maupun punishment, gitu kan. Misalnya anak kecil itu kan masih babbling baba blada blada gitu kan, baba tata gitu, terus kemudian kok suatu hari tiba-tiba bilang mama gitu. Nah ketika bilang mama, ibunya terus seneng, oh akhirnya kamu bilang mama, terus kemudian dicium anaknya, dikasih apa, penguatan-penguatan sehingga anak itu belajar bahwa oh mama itu kata gitu ya. Nah, itu yang menjadi cara gampangnya itu adalah argumen dari behaviorisme tentang pembelajaran bahasa itu seperti itu di bukunya Skinner Verbal Behavior. Lalu kemudian di tahun yang sama 1957 itu sebenarnya Chomsky sudah Noam Chomsky, Pak Noam Chomsky yang di kanan ini menulis buku yang lain namanya Syntactic Structure tentang bahasa dan memberikan argumen tentang bahwa bahasa itu sebenarnya sudah ada di dalam gen manusia gitu ya. Tapi yang terkenal bukan itu. Kalau di slide ini yang saya jelaskan adalah Chomsky itu menulis review terhadap verbal behavior yang publish 1959 kalau nggak salah. Itu mengkritik pandangan Skinner tentang verbal behavior ya. Jadi kalau tadi contohnya Skinner adalah anak-anak itu belajar bahasa melalui penguatan. Tapi menurut Chomsky itu nggak cukup. Kita itu bisa memproduksi bahasa dengan sangat eh, sangat kita bisa memproduksi bahasa dengan variasi yang sangat banyak, ya. Dan anak-anak itu tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa mempelajari setiap aspek dalam berbahasa, gitu ya. Namun nyatanya mereka mampu memproduksi bahasa dengan kombinasi yang sama sekali tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Sebagai contoh, seorang anak marah sama ibunya terus bilang, eh, aku benci kamu mama gitu kan. Nah, kata-kata aku benci kamu mama itu kan eh, mosok sih seorang ibu akan memberikan reinforcement terhadap kata-kata seperti itu kan. Jadi itu sebuah kombinasi baru yang diproduksi oleh anak, ya. Lalu kemudian juga seandainya ya dari awal video ini Anda melakukan transkrip kata-kata saya dari awal video ini sampai saya mengatakan ini ya itu kombinasi kata-kata tersebut adalah kombinasi unik yang saya berani bilang seumur hidup Anda belum pernah dengar sebelumnya, ya. Dan ya setiap hari Anda akan mendapatkan kombinasi kata-kata yang unik gitu. Tapi kok kita tetap bisa memahami itu tanpa perlu adanya penguatan spesifik terhadap kombinasi tersebut gitu. Nah, itu yang menjadi argumen utama dari Chomsky tentang kayaknya nggak bisa behaviorisme itu menjelaskan tentang language acquisition atau bagaimana kita bisa berbahasa. Terus kemudian ide lain dari Chomsky tadi sempat saya bahas adalah tentang universal grammar. Jadi Chomsky melihat bahwa semua bahasa itu kurang lebih memiliki struktur yang sama, gitu ya. Meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kebolak-balik, gitu ya. Misalnya greenhouse sama sama rumah biru, rumah hijau, gitu kan. Tapi sebenarnya itu memiliki struktur yang sama, ya. Salah satu strukturnya misalnya SPOK, ya kan, subjek predikat objek. Saya makan apel. Nah, hampir di semua bahasa itu ada
struktur itu. Saya sebagai agen, makan itu sebagai aksinya, terus kemudian apel itu sebagai objek. Nah, semua bahasa itu kombinasinya seperti itu. Antara agen, aksi, dan juga objek. Tinggal bolak-balik aja. Misalnya di bahasa yang lain ada yang SOV. Jadi saya apel makan. Kalau nggak salah Jepang tuh kayak gitu. Terus kemudian ada bahasa lain juga yang OSV. eh, Apel saya makan. Ada juga yang V dulu, makan saya apel. Itu semuanya kombinasi itu ada, gitu ya. Cuman strukturnya di semua bahasa itu kurang lebih semuanya seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu argumen Chomsky adalah ada setiap orang memiliki language acquisition device. Jadi kita terlahir di otak kita itu sudah ada semacam modul pikiran yang itu memang ready untuk mendapatkan stimulus bahasa. Bedanya adalah modul itu nanti bisa disetting untuk SOV, SVO, OSV atau itu tinggal masalah pembelajaran saja. Oke. Kemudian ide lain yang diusung oleh Chomsky adalah generative grammar. Bahwa bahasa itu memiliki struktur hierarki. Gitu ya. Sebagai contoh yang paling mudah adalah perbedaan antara deep structure dan surface structure. Oke. Jadi misalnya gini, saya makan apel sama apel dimakan oleh saya. Itu secara surface itu kan berbeda. Yang satu saya makan apel, yang kedua apel dimakan oleh saya. Tapi secara deep structure, struktur dalamnya itu sama saja, artinya itu sama. Gitu ya. Jadi artinya bisa sama dengan surface yang berbeda. Mobil dengan car itu surface-nya berbeda, tapi deep structure-nya sama. Oke. Kemudian tokoh lain yang cukup modern juga adalah Steven Pinker. Eh, Dia setuju bahwa berbahasa adalah kemampuan alamiah dan sudah ada dalam biologis manusia, maka perlu diselidiki dalam perspektif evolusi. Saya merekomendasikan teman-teman apabila ada yang tertarik dengan linguistik atau psikolinguistik itu nonton videonya Steven Pinker ini di Big Think 50 menit. Oke, salah satu komponen inti dari bahasa manusia yang ini sepertinya kita belum melihat di spesies lain adalah recursion. Jadi kemampuan bahasa manusia itu cukup luar biasa sehingga kita itu bisa memasukkan informasi di dalam informasi yang lain, ya kan? Dan ini karakteristik yang sejauh ini kita belum pernah melihat di spesies yang lain. Oke, recursion itu artinya pengulangan, kemampuan kita untuk memasukkan komponen ke dalam komponen lain. Misalnya ada satu kalimat, Chomsky suka makan sate. Itu kan satu satu komponen ya. Kemudian itu bisa dimasukkan dalam komponen lain. Misalnya kalimat B, Jagendorf berpikir bahwa Chomsky suka makan sate. Oke. Kemudian itu juga bisa dimasukkan dalam kalimat yang lain. Lakoff percaya bahwa Jagendorf berpikir bahwa Chomsky suka makan sate dan semuanya perfectly works gitu ya, semuanya bisa bekerja. Jadi Anda bisa mengenerate sebuah kalimat theoretically sampai tidak terhingga. Gitu ya. Pada prinsipnya kita bisa melanjutkan ini sampai tidak terbatas. Hanya dibatasi oleh kemampuan dan kemauan dari penutur. Ya, tentu saja kita tidak perlu untuk sampai terhingga. Ini tinggal ditambah-tambahin aja. Zulfikri menjelaskan bahwa Lakoff percaya bahwa Jagendorf berpikir bahwa Chomsky suka makan sate. Itu kan bisa. Okay? Nah, ini yang sejauh ini belum kita lihat ada di komponen bahasa di spesies lain. Okay? Nah, tentang bahasa manusia, tentu saja tadi saya sudah menjelaskan bahwa hierarki terdiri atas deep structure dan surface structure. Tapi tidak hanya itu saja, ketika kita melihat bahasa itu juga kita bisa memecah lagi sampai yang kecil-kecil. Ya, misalnya komponen saya kan dari tadi mengatakan sebuah kalimat, saya memakai sebuah jam tangan. Oke, nah dalam satu kalimat ini terdapat komponen yang lebih kecil yaitu ada saya, terus kemudian memakai, terus kemudian sebuah jam tangan, gitu kan? Itu adalah setiap SOV atau SPOK-nya. Terus kemudian jam tangan sendiri itu sebenarnya adalah frase. Terus kemudian kita bisa memecah lagi menjadi kata. Terus kemudian dari kata itu kita bisa memecah lagi menjadi fonem. Jadi fonem ini adalah unit bahasa terkecil
unit suara ucap gitu ya. Jadi eh, ketika kita belajar tentang pemrosesan bahasa, Anda jangan terpaku dengan bahasa tulis, gitu ya. Coba pikirkan tentang bahasa ucap, bahasa ucap. Nah, dalam bahasa ucap, unit terkecil dari bahasa ucap itu adalah suara. Jadi kayak su, a, ra, su, wa, ra. Itu kan tiga komponen su, wa, ra. Itu tiga suara, ya kan? Ketika saya ganti se, wa, ra, itu sudah menjadi beda. Oke, jadi se sama su itu berbeda. Sebuah sama sebiah misalnya, itu udah berbeda lagi. Oke, jadi komponen terkecil dari bahasa ucap itu adalah si fonem. Kemudian bahasa Malaysia juga memiliki aturan tata letak seperti yang tadi saya jelaskan tentang SPOK ya. Jadi variasinya semuanya ada, SVO, SOV, OSV, OVS dan lain sebagainya semuanya ada. Kalau di bahasa Indonesia kita lebih familiar dengan SVO ya, saya makan apel. Tapi bukan berarti kita hanya menggunakan itu. Tadi saya memberikan contoh apel dimakan oleh saya. Itu kan OVS, ya kan? Oke. Terus kemudian perbedaan antara sintaks dan semantik ini basic saja. Jadi semantik adalah bagian dari struktur bahasa berkaitan dengan makna. Jadi ketika saya bilang kursi, apel, eh, car, mobil, itu car sama mobil meskipun itu dua hal yang berbeda, tapi secara arti, secara semantik itu sebenarnya sama. Kemudian sintaks adalah aturan dalam membentuk kalimat yang kita sebut juga sebagai grammar. Ada salah satu eh, contoh yang cukup terkenal dituliskan di bukunya Chomsky, Syntactic Structure. Jadi sintaks dan semantik ini dua hal yang independen. Jadi Chomsky mencontohkan dengan kalimat ini, colorless green ideas slip furiously. Oke. Kalau Anda nggak tahu arti dari kalimat ini, ya sama. Oke. Memang kalimat ini didesain tidak ada artinya. Oke. Tapi kalimat ini perfectly uh, grammatically perfect ya. Jadi maksudnya secara grammar itu tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Secara sintaks itu benar. Tapi secara semantik tidak ada artinya. Misalnya colorless green. Colorless green itu artinya apa kan? Nggak bisa ya dibayangkan. Masa colorless green. Terus kemudian green ideas. Green ideas itu maksudnya apa? Ideas sleep itu apa? Sleep furiously itu juga nggak ada artinya. Tapi ini kalimat yang mengikuti aturan sintaks meskipun tidak ada semantiknya. Nah ini dari sini dari contoh ini Chomsky memberikan demonstrasi bahwa sintaks dan semantik itu dua hal yang berbeda dan kemungkinan juga akan diproses berbeda. Oke, kemudian topik yang cukup terkenal juga dalam pembahasan bahasa itu adalah linguistic relativity, ya. Jadi ada sebuah hipotesis Sapir-Whorf linguistic relativism mengatakan bahwa bahasa yang kita gunakan mempengaruhi kognisi. Oke, jadi ini ide yang sebenarnya cukup kuno gitu ya dan mungkin agak-agak mengarah ke rasis-rasis gitu ya. Misalnya kan kayak kita kan sering mendengar ya ada argumen bahwa jangan-jangan karena Indonesia itu lingkungannya terlalu mudah sehingga hidupnya orangnya terbiasa instan jadi beda sama orang luar yang hidupnya susah, ada winter sehingga mereka harus bertahan hidup lebih gitu. Nah, apakah hal itu terus kemudian mempengaruhi inteligensi kita sebagai orang yang hidup di hutan tropis versus orang yang hidup di negara empat musim dan lain sebagainya. Itu hampir sama gitu ya. Apakah bahasa kita karena memang bahasa Indonesia itu simple ya. Salah satu bahasa paling sederhana di dunia, bahasa Indonesia. Tapi apakah terus itu menjadikan pikiran kita itu juga sederhana? Gitu ya? Nah, itu yang menjadi hipotesis dari Sapir-Whorf bahwa bahasa yang kita gunakan itu mengaruhi kognisi kita. Ya. Kalau teman-teman suka film sci-fi, saya rekomendasikan ini film Arrival, Denis Villeneuve itu yang kurang lebih uh, berdasarkan pada hipotesis ini bahwa bahasa yang kita gunakan itu menentukan kognisi kita.
Oke, ya kan? Tapi sebenarnya terdapat dua interpretasi atas hipotesis ini. Yang pertama adalah strong linguistic determinism. Bahasa yang kita gunakan mempengaruhi dan membatasi cara berpikir kita. Ya. Misalnya, apakah perbedaan level kesopanan bahasa mempengaruhi perilaku kesopanan atau sebaliknya? Ya. Apakah kalau misalnya orang mentang-mentang bisa berbahasa sopan terus kemudian dia perilakunya akan sopan, gitu ya? Atau itu dua hal independen yang tidak bisa ditentukan, gitu ya? Nah, kalau argumen dari strong linguistic determinism, kemampuan berpikir kita terbatas oleh bahasa yang kita pakai. Ya. Salah satu contoh yang sering dipakai, ya, eh, itu adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu kan kata jatuh itu kan ada berbagai variasi. Kalau jatuhnya ke belakang geblak, kalau jatuhnya ke depan jelosor, kalau jatuhnya eh, ke samping beda lagi gitu ya. Nah, kadang-kadang orang berpikir bahwa wah itu artinya bahasa Jawa itu saking kompleksnya sampai bisa. Tapi apakah itu terus kemudian tertranslate menjadi cara berpikir yang kompleks kan enggak juga gitu ya. Contoh yang lain yang cukup populer adalah katanya orang Inuit yang hidup di eh, Amerika eh, Kanada Utara gitu ya, yang hidup di eh, daerah yang bersalju atau kita sering menyebutnya Eskimo gitu ya, meskipun kata-kata Eskimo sudah tidak boleh, itu lebih ke pejoratif saja ya, tapi yang lebih benar adalah Inuit. Suku Inuit itu katanya mereka memiliki lebih dari 100 kata untuk merefer terhadap salju. Nah, itu hoax itu ya. Bukan berarti bahwa terus kemudian itu eh, menunjukkan bahwa cara berpikir orang Inuit itu berbeda dengan orang lain gitu ya. Tapi bahasa itu lebih ke penggunaan konteks kita sehari-hari gitu kan. Seandainya kita perlu merefer sesuatu berbeda dengan yang lain ya sudah kita perlu harus menjadikan kata-kata yang baru dibandingkan kata sebelumnya. Jadi banyak ahli yang menolak hipotesis ini, linguistic determinism, karena ini agak-agak memang agak-agak rasis gitu ya. Seolah-olah kalau bahasanya simple terus berarti orangnya itu pikirannya simple juga gitu. Kalau bahasanya kompleks berarti pikirannya juga kompleks gitu ya. Jadi yang sekarang masih ada jejak-jejak linguistic relativism itu bentuknya adalah uh, uh, weak determinism gitu ya. Jadi bahasa itu memfasilitasi berpikir. Jadi bahasa itu tidak mendikte cara berpikir manusia. Oke. Nah, kalau weak determinism bukan berarti bahwa hipotesis Sapir-Whorf ini sepenuhnya salah ya. Ada beberapa eh, temuan yang sepertinya memang bahasa itu ada pengaruhnya, tapi tidak sampai ke level kompleksitas berpikir, inteligensi dan lain sebagainya, tapi lebih ke persepsi. Ya, contohnya misalnya Anda desainer, kalau Anda desainer itu kan Anda terus kemudian akan warna itu pengetahuan tentang warna itu harusnya lebih bagus daripada yang non desainer gitu ya. Jadi misalnya biru, biru itu kan kalau ya orang awam non desainer tahunya biru, gitu. Tapi kalau bagi desainer biru itu ada cyan, ada teal, ada terus kemudian sky blue, terus kemudian greenish blue dan sebagainya. Bahkan ada warna-warna lain yang mungkin orang awam tidak ketahui, misalnya fuchsia. Gitu ya. Nah, ternyata ketika individu itu memberikan label terhadap warna, itu label itu bisa memfasilitasi ingatan eh, terhadap warna tersebut. Gitu ya. Kemudian eh, penelitian lain, orang-orang yang menggunakan bahasa isyarat, gitu ya. Jadi dibayangkan kalau bahasa isyarat itu kan eh, sebenarnya itu kita harus melakukan rotasi mental di dalam pikiran kita. Seandainya eh, saya ngasih bahasa isyarat gini gitu ya, saya nggak tahu artinya apa gitu. Tapi kan kalau Anda melihat saya kayak gini, saya ngangkat tangan kanan, tapi relatif terhadap orang yang melihat atau yang menginterpretasi itu kan kirinya dia. Jadi dalam pikirannya dia harus merotasi itu. Gitu. Nah itu ternyata juga berpengaruh terhadap kemampuan spasialnya. Ketika seorang itu bagus dalam eh, bisa menuturkan bahasa isyarat dan bisa menginterpretasi bahasa isyarat itu mereka memiliki kemampuan mental rotation yang lebih baik.
Kemudian yang brief report ini salah satu yang cukup menarik juga yang menjadi argumen bahwa Sapir-Whorf ini sebenarnya ada sedikit yang mempengaruhi persepsi gitu ya. Ini dia mereka melakukan studi pada orang yang em, speaker Spanish sama Swedish ya. Saya agak lupa detailnya seperti apa, tapi gampangannya seperti ini. Di antara kedua ini mereka berbeda dalam menyatakan waktu. Ya, misalnya gini. Kalau kita mengatakan bahwa waktu kita cuman sedikit gitu atau kita punya waktu banyak. Nah, sedikit sama banyak itu kan masalah kuantitas. Oke. Tapi kita juga kadang-kadang bisa mengatakan waktu kita pendek atau waktu kita panjang. Ya kan? Dua-duanya perfectly uh, comprehensible ya kan? Ada artinya bisa kita pahami. Nah, pendek panjang itu kan masalah length atau yaitu panjang. Nah, Spanish sama Swedish speaker itu di penelitian mereka salah satunya saya lupa yang mana itu lebih sering menggunakan yang kuantitas sementara salah satunya lebih banyak menggunakan yang panjang pendek ya. Dan ternyata ketika dieksperimenkan mereka disuruh menentukan seberapa lama sebuah video itu muncul tayang ya. Satu video adalah kalau nggak salah susu dituangkan ke dalam sebuah kontainer dan mereka disuruh menentukan berapa lama video itu ya. Nah, kalau kontainer itu kan lebih ke kuantitas ya kan sedikit banyak. Sementara video yang lain adalah sebuah garis lama kelamaan memanjang. Nah, itu kan masalah panjang pendek. Oke. Dan itu ada efek bahwa yang Spanish speaker itu mereka lebih bagus dalam mempersepsi ketika uh, bentuknya adalah kuantitas, sementara yang Swedish speaker lebih bagus mempersepsi video, menilai menilai durasi video itu ketika videonya adalah tentang panjang pendek. Okay? Nah, selebihnya bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang jadi dari tadi Anda mendengarkan saya, ya, saya asumsikan Anda mendengarkan saya tadi. Suara saya itu kan cuma gelombang suara saja, tapi terus kemudian masuk ke telinga Anda, terus kemudian masuk di otak Anda, itu kan prosesnya itu sebenarnya eh, kalau dilihat dari sini saja itu cukup simpel. Jadi saya menggunakan artikulator ke dalam mulut saya, gitu ya, melakukan artikulasi, terus kemudian itu akan di convert menjadi gelombang eh, suara. Gelombang suara itu merambat ke headset atau ke udara, misalnya Anda pakai speaker gitu. Terus kemudian masuk ke telinga Anda, terus di telinga Anda somehow masuk ke kepala Anda, masuk somehow terus kemudian Anda paham apa yang saya ucapkan. Oke. Nah, proses apa yang terjadi di sini itu cukup kompleks ya. Nah, kita mulai dulu eh, dari yang paling simpel, bagaimana kita mengucapkan sesuatu. Oke. Nah, ini namanya IPA, saya lupa kepanjangannya apa. IPA. Jadi ini adalah meskipun ini bukan complete table-nya ya, tapi nanti bisa cek aja di IPA Lab ini. Ini adalah secara teori semua suara yang bisa diproduksi oleh manusia. Oke, jadi misalnya contohnya ini p, ini b. Oke, jadi bilabial itu artinya menggunakan dua bibir, plosive itu artinya meledak gitu ya. Jadi menggunakan dua bibir dan meledak, maka b gitu kan. Jadi nanti semakin ke kanan itu nanti akan semakin ke dalam. Oke. Dental T coba. T itu kan plosive T dan itu T ketika Anda bilang T itu lidahnya ketemu dengan gigi. Oke, dental di sini. Oke. Terus kemudian setelah T itu D ya. Terus kemudian T, D dan seterusnya. Oke. Jadi nasal itu gitu kan. Tuh. Terus kemudian trill itu adalah digetarkan. Terus kemudian terus ini gitu. Nah, yang kosong-kosong ini apa? Yang kosong-kosong ini yang
secara teori kita bisa memproduksi, tapi kok sejauh ini belum ada bahasa yang menggunakan suara itu, ya. Terus kemudian yang abu-abu ini apa? Abu-abu ini adalah sepertinya manusia itu tidak bisa memproduksi suara ini. Ya, misalnya glotal, glotal itu kan ge, ge gitu. Tapi plosive, nah, kita nggak bisa melakukan glotal plosive, itu nggak bisa, yang voice. Ya. Oke, jadi ini adalah berbagai macam suara yang bisa kita produksi. Nah, tapi biasanya kita tidak menggunakan semua suara ini. Oke, setiap bahasa memiliki set eh, eh, fonem yang berbeda-beda, fonetik yang berbeda-beda. Jadi misalnya di Indonesia kita ada r, ya kan? Tapi kan di Inggris nggak ada. Adanya ini, r, gitu kan? R, bukan ini, yang ini r, ya kan? Jadi eh, ketika Anda belajar bahasa Indonesia itu Anda juga mempelajari fonetik suara-suara apa saja yang sering muncul di lingkungan Anda. Oke. Makanya ketika sudah gede nanti terus kemudian belajar suruh ngomong robot gitu kan susah sekali karena kita nggak biasa ngomong ya kan, harus gitu kan, robot misalnya atau gitu kan. Selama ini di bahasa Indonesia kita belajar tapi terus kemudian kalau bahasa Inggris dan yang sama juga sebaliknya, orang orang Inggris terbiasa ngomong tapi ketika suruh itu mereka akan kesulitan. Karena itu memang meskipun kita bisa memproduksi suara itu, tapi eh, dalam pembelajarannya kita tidak banyak eh, menggunakan suara-suara itu. Oke. Nah, ini juga yang misalnya teman-teman mencari definisi kata di kamus gitu, kemudian ketemu huruf-huruf aneh-aneh ini nggak asal ya ini. Ini berdasarkan IPA chart ini. Oke. IPA chart. Oke, itu adalah suara-suara yang bisa diproduksi oleh manusia. Oke, setiap suara ini memproduksi eh, sinyal yang unik, gitu ya, menjadi kompresi suara yang unik. Tentu saja r sama b itu berbeda nanti bentuk dari spektrogramnya. Ya, spektrogram ini adalah eh, representasi visual dari suara. Jadi gampangannya begini, ketika kita ngomong sesuatu terus kemudian kita rekam, nah itu kan ada representasi visualnya, bentuk yang apa, garis-garis kayak gini. Tapi ini kita melihat secara frekuensi ya. Jadi ini waktu terus kemudian frekuensi. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu sinyal yang didapatkan oleh otak itu kurang lebih ya seperti ini. Meskipun tidak secara visual, tapi sinyal yang didapatkan oleh otak itu kurang lebih seperti ini. Oke. Di gambar ini ada rekaman suara orang mengatakan to catch pink salmon yang direpresentasikan dalam spektrogram. Jadi ini spektrogram. Terus kemudian, jadi ini rekaman suara asli. Nah, ada satu ahli, Lieberman, itu yang dia mencoba dari gambar spektrogram ini dia ngetris, ya. Jadi kayak dia membuat gambar dari sinyal ini dia mengetris, menjiplak atau mengarsir area-area yang gelap di spektrogram ini, gitu ya. Kemudian setelah diarsir, eh, ini dikonvert lagi menjadi gelombang suara. Oke. Jadi ini sinyal aslinya, terus kemudian si Lieberman mereduksi, dibikin simple sederhana kayak gini, terus kemudian ini disuarakan lagi yang ini. Oke. Ternyata manusia itu eh, masih bisa mengenali apa yang dikatakan di sini meskipun sudah sangat berbeda, gitu ya. Berarti artinya Lieberman membuktikan bahwa kita itu tidak memproses semua sinyal yang ada di sini, ya. Jadi misalnya di segmen ini saja itu terlihat datanya banyak, tapi sebenarnya yang penting itu adalah cuma ini aja, ya. Oke. Nah, ini yang terus kemudian oleh si Lieberman itu dikasih nama Forman. Jadi ini F0, F1, F2 dan sebagainya, gitu ya. Jadi tapi poinnya di sini adalah ketika kita melihat atau ketika telinga kita menerima sinyal suara, sebenarnya tidak semua data itu kita proses. Tapi hanya data-data tertentu saja yang diproses oleh otak kita.
Oke. Dan komplikasi lain adalah ada yang namanya koartikulasi. Oke, misalnya teman-teman mengatakan saya sama suka. Coba ketika perhatikan bentuk mulut ketika membunyikan S-nya, ya kan? Gitu kan ketika saya suka. Nah, S pada kata-kata saya sama S pada kata-kata suka itu sama-sama S, tapi sebenarnya secara spektrogram itu akan berbeda, ya. Jadi itu dua sinyal yang berbeda meskipun sama-sama S. Oke. Dan koartikulasi ini mempengaruhi bentuk mulut dan mengubah bentuk spektrogram. Oke, misalnya ini di sama do. Oke. Jadi secara spektrogram di sama do sama-sama D itu ternyata bentuknya berbeda, ya. Tapi kok bisa ya otak kita itu memproses bahwa ini sama-sama D, ini sama-sama S dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana dari sinyal eh, yang di lingkungan bentuk gelombang suara ini eh, yang bisa kita lihat secara spektrogram ini, ya, gelombang suara ini sepertinya itu tidak semuanya diproses dan otak kita cukup fleksibel ketika mendapatkan eh, sinyal yang berbeda. Contoh yang lain misalnya kalau bahasa di Jawa Tengah gitu kan, ketika kita ngomong D itu biasanya agak-agak berat gitu, ada D, ada dari dada gitu, da gitu kan. Sementara kalau mungkin kalau orang Jakarta D-nya itu lebih light. Saya bahkan nggak bisa memproduksi D-nya orang Jakarta, D gitu ya. Eh, tapi coba dibuktikan pada teman sendiri, yang orang Jakarta sama orang Jawa suruh ngomong D, ya, itu suaranya berbeda. Atau sate kelatak gitu kan, sate kelatak tapi orang-orang ada yang bilang sate kelatak gitu kan. Nah itu kan secara sinyal suaranya itu berbeda jauh, tapi otak kita bisa mengekstrak informasi yang sama dari dua sinyal yang berbeda. Oke, jadi tidak hanya itu, ketika Anda ketemu sama orang yang dia misalnya dari aksen yang berbeda, misalnya ada ketemu orang Banyumasan terus kemudian ngobrol bahasa Jawa, itu kan secara fonetiknya berbeda, aksennya berbeda, terus beberapa kata-katanya juga berbeda gitu. Itu somehow kita bisa sama-sama berkomunikasi, itu kan. Ada error pengucapan juga nggak masalah, ada perbedaan penekanan juga nggak masalah, ya. Eh, Bahkan ketika Anda ngobrol di ruangan yang atau di sebuah lingkungan yang bising itu juga nggak masalah gitu ya. Nah, coba dipikir lagi, itu kan sebuah problem yang cukup kompleks gitu ya. Bagaimana kok bisa-bisanya otak kita itu sangat fleksibel dalam memperoleh sinyal suara yang sangat beragam ini. Oke. Jadi bagaimana kita bisa memahami apapun gitu ya. Kita ngobrol itu sinyalnya bisa berbeda-beda. Aksennya bisa berbeda-beda, intonasinya berbeda-beda dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini teori-teori, beberapa teori berusaha menjelaskan tentang proses ini. Oke. Yang pertama adalah motor teori, ini dari Lieberman. Lieberman yang sama tadi meneliti tentang ini spektrogram. Oke. Jadi menurut Lieberman dalam hal persepsi ucapan, dia berpendapat bahwa unit fundamental dalam representasi mental ucapan adalah gestur, bukan suara. Jadi yang menjadi, kalau tadi saya mengatakan unit komponen terkecil dari suara itu adalah suaranya sa, su gitu. Itu sa dan su itu dua hal yang berbeda. Tapi sebenarnya yang membuat itu berbeda adalah gestur bibirnya. Oke. Okay? Yang dimaksud gestur adalah pola spesifik pergerakan dari pemproduksi suara ucap dari mulut kita, kayak tadi bilabial. Bilabial itu kan dua bibir gitu, b sama me itu kan sama-sama menggunakan dua bibir tapi yang satu plosif yang satu nasal. Contoh yang tadi S dalam sa sama su dianggap sebagai satu unit representasi mental yang sama dalam model lain. Tapi dalam motor teori, keduanya itu dua representasi mental yang berbeda karena perbedaan gestur pengucapannya. Oke, jadi sa sama su itu meskipun sama-sama frikatif, ya, tapi sebenarnya ini representasi di otak itu berbeda. Jadi diproses secara berbeda di otak.
Dan temuan ini mendapatkan dukungan dari mirror neuron. Jadi mirror neuron itu neuron yang aktif ketika kita melakukan sesuatu, tapi juga aktif ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu. Salah satu yang cukup terkenal dari efek ini adalah McGurk effect. Nanti teman-teman cari saja di YouTube kayak gini. Jadi intinya adalah untuk dapat menangkap ucapan, kita perlu mengetahui gestur yang digunakan untuk menciptakan suara tersebut. Jadi ketika Anda mendengarkan suara saya, sebenarnya Anda juga, otak Anda memproses kira-kira, kalau menurut Lieberman, kira-kira eh, bentuk bibirnya Mas Zul itu seperti apa ketika menciptakan suara-suara itu. Ya, dan itu menjadi informasi tambahan untuk memproses suara bahasa. Oke, untuk melakukan hal itu kita memanfaatkan beberapa informasi dan salah satunya adalah visual, gitu ya. Dan ini yang dibuktikan dari McGurk effect, ketika visual dengan suara itu tidak match, otak kita itu akan bingung, ya. Tapi contoh lainnya adalah misalnya kemarin pas zaman-zaman masih COVID kan banyak pada pakai masker tuh. Nah, itu kan kita kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Tidak hanya karena suaranya tertutup masker, tapi juga karena kita tidak bisa melihat bentuk bibir orang yang berbicara, ya. Bahasa bibirnya ngomong apa itu nggak terlalu jelas. Nah, itu menjadi faktor utama dalam pemrosesan bahasa. Oke. Kemudian model yang lain, eh, FLMP, itu pendekatannya adalah pemrosesan bahasa itu bukan tidak spesial, sebenarnya ini diproses oleh eh, bahasa apa oleh bagian otak yang juga memproses suara-suara yang lain, gitu ya. Jadi berbeda dengan motor teori, pendekatan general auditory menolak asumsi bahwa persepsi ucapan adalah sistem yang spesial dan terpisah dari persepsi terhadap suara secara umum. Oke. Jadi kita itu kan persepsi suara secara terus menerus, ada suara mobil, suara kendaraan, suara AC, suara lingkungan dan sebagainya, gitu. Nah, kalau menurut general auditory ini, ya sebenarnya bagian otak yang memproses suara itu sama juga dengan yang digunakan untuk memproses bahasa. Oke. Suara ucapan dipersepsi dan diproses sama seperti suara lingkungan yang telah dipelajari manusia. Nah, model ini mengasumsikan adanya kumpulan set representasi ideal atau prototipe dari suara ucapan. Jadi kalau misalnya kemarin kita belajar soal prototipe, ya. Jadi eh, prototipe dari suara su atau suara a atau suara bu itu udah ada prototipenya di kepala kita. Okay? Sehingga ketika kita mendengarkan seorang itu kita juga melakukan matching antara suara yang kita dengarkan dengan prototipe yang ada di kepala kita. Sebagai contohnya gini ya, ada kata-kata saya suka membacaku, gitu ya. Itu terlalu keras ya. Jadi eh, maksudnya adalah di sini ketika ada sinyalnya yang menghilang, saya suka membaca go gitu. Itu otak kita bisa mengisi kekosongan di situ, ya. Yang artinya yang ini namanya adalah phonemic restoration effect. Jadi yang ini membuktikan bahwa pemrosesan bahasa itu tidak hanya bottom up tapi juga top down. Jadi kepala kita itu mengisi kekosongan dari sinyal ini. Artinya juga ketika Anda mendengarkan saya berbicara, otak Anda itu juga menginterpretasi dengan menjelaskan suara yang Anda dengarkan. Oke, jadi ketika saya bilang ku gitu, suara itu akan di match dengan prototipe suara ku di kepala Anda. Oke, oke, oke. Nah itu dua model tentang pengenalan suara. Tapi itu belum eh, masuk ke pemahaman, ya. Jadi itu baru mengenali suara. Ada model-model lain tentu saja, tapi tidak perlu saya bahas terlalu banyak. Lalu kalau kita katakanlah kita sudah ya oke mengenali suara. Terus kemudian bagaimana kita bisa memahami kalau saya bilang kursi itu kok Anda paham itu kursi, kan? Nah, ada satu konsep yang perlu saya jelaskan dulu tentang mental lexicon. Jadi ibaratnya kalau di kamus KBBI itu kan ada pengertian presiden itu apa, kursi itu apa, gelas itu apa, komputer itu apa, gitu kan. Nah, sepanjang hidup kita juga membuat kamus sendiri di kepala kita, gitu ya. Jadi setiap kata-kata yang masuk di kepala kita dan kita memiliki arti terhadap kata itu ada
menjadi leksikon kita. Oke, jadi ini semacam kamus di dalam pikiran. Representasi dalam mental tentang kosakata berupa struktur dan maknanya. Jadi tidak hanya maknanya saja. Misalnya begini, ada satu kata yang zaman dulu nggak ada, lebay, gitu ya. Lebay itu terus kemudian kan sudah masuk ke mental leksikon kebanyakan orangnya. Dan itu tidak hanya menjadi maknanya, tidak hanya yang tersimpan, tidak hanya maknanya saja, lebay itu apa artinya, tapi juga itu apakah itu subjek, apakah itu verb, atau itu objek. Nah, itu juga tersimpan, ya, atau itu adjektif. Jadi yang tersimpan di dalam meta leksikon itu tidak hanya semantik kursi, kursi itu yaitu kursi, gitu ya, tapi juga tentang dia itu signifikansi semantiknya apa, struktur sintaksnya apa, terus kemudian dia sebagai objek, gitu kan, misalnya, atau sebagai subjek, tapi bukan kata kerja. Seperti kamus dalam pikiran, bagaimana kata teraktivasi, tersimpan dan terorganisir, terproses dan terakses di dalam mental. Oke, jadi ini bagaimana kita memproses uh, leksikon itu. Perlu diingat, kita tidak menyimpan kata di pikiran dalam bentuk huruf tulis. Oke, jadi meskipun Anda sekarang terbiasa menggunakan huruf tulis, tapi sebenarnya otak kita itu ya uh, tidak memproses simbol itu, ya, karena tulisan yang Anda baca sekarang itu sebenarnya cukup baru, ya, relatif baru, merupakan teknologi baru yang muncul relatif baru ketimbang kemampuan berbahasa sepanjang sejarah evolusi. Jadi ketika kita membicarakan bahasa, coba hindari preconception tentang bahasa tulis. Oke, kita membicarakan soal bahasa lisan. Oke, nah, kalau misalnya tadi leksikon itu kan disimpan di dalam eh, pikiran kita. Kalau KBBI itu eh, kata-kata terus kemudian ada penjelasannya. Oke, nah, bagaimana ini itu di kepala kita itu seperti apa? Kan nggak mungkin di kepala kita ada KBBI. Kucing adalah mamalia pemakan daging termasuk suku Felidae dan kan. Otak kita pasti bekerja dengan yang berbeda dengan yang di KBBI, gitu ya. Bagaimana kita menyimpan representasi dari kucing, gitu ya. Oke, jadi bukan tulisannya tapi konsep kucingnya, gitu ya. Konsep dari kucing. Oke, nah, eh, salah satu yang kemarin kita juga bahas di tentang knowledge, ya, bahwa sepertinya kita menyimpan representasi dari sebuah leksikon itu melalui jaringan, gitu ya. Satu leksikon memiliki relasi dengan berbagai semantik, tapi tidak semua semantik relevan meskipun hal tersebut fakta. Misalnya kita menyimpan kucing. Nah, di kepala kita kucing itu akan terkoneksi dengan konsep makan tikus, bersuara meong, empat kaki berekor, peliharaan, punya cakar, terus yang kita mungkin tahu ada kucing yang kita miliki, atau kucing si punyanya siapa, terus kucing punyanya situ, terus kucing punya tetangga, atau kucing sendiri dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi konsep leksikon kucing sendiri itu tidak hanya tentang suaranya tapi juga eh, segala hal yang berhubungan dengan itu. Oke. Contoh juga misalnya kucing itu kan tidak bisa terbang, ya kan? Tapi kan kemungkinan di mental leksikon Anda kayaknya kucing dengan konsep tidak bisa terbang itu sepertinya jauh, agak jauh. Oke. Nah, itu yang kemarin kita bahas di semantic network, ya. Jaringan semantik. Bagaimana pengetahuan itu disimpan di dalam pikiran kita. Dan ini sebenarnya adalah teori dalam representasi bahasa, ya. Semantik kata terrepresentasi dalam node dan link. Jadi saya tadi mamalia adalah binatang, ikan adalah binatang, ikan hidup di air, paus hidup di air. Jadi yang bulat-bulat ini adalah node, terus kemudian garis-garis ini adalah link. Oke. Nah, link ini merepresentasikan hubungan antar konsep. Nah, salah satu yang menjadi aplikasi dari semantic network ini adalah spreading activation. Kemarin juga kita bahas, ya, tentang priming. Ketika kita nge-prime istilah ikan, istilah-istilah yang terhubung node dan linknya dengan ikan itu juga akan teraktivasi. Tapi semakin jauh dari sumber node yang aktif, aktivasi akan semakin melemah. Oke. Nah, contohnya lagi semantic priming tadi, bagaimana spreading activation itu bisa bisa mengaktifkan konsep-konsep lain, ya. Ini juga
eksperimen lain tentang spreading activation, meskipun tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut karena kemarin di pembahasan knowledge sudah ada gitu ya, tapi konsepnya sama gitu ya. Ketika kita mengaktifkan satu nodes, itu nodes-nodes terdekat itu juga akan aktif meskipun tidak terstimulasi. Oke. Nah, jadi itu adalah teori tentang bagaimana kita merepresentasikan konsep di kepala kita melalui semantic network. Tapi sebenarnya teori itu tuh ada masalahnya, gitu ya. Ada masalahnya. Jadi kalau berdasarkan teori ini, satu konsep itu kita hanya bisa memahami dari koneksinya dengan konsep lain, ya. Misalnya, apa itu kucing? Kucing itu kita bisa paham apa itu kucing, itu relatif terhadap konsep lain. Kucing adalah mamalia, kucing punya bulu, gitu ya. Jadi kucing adalah binatang, mamalia punya bulu, binatang adalah mamalia, terus kemudian bulu adalah dan lain sebagainya. Ya. Jadi eh, dalam memahami satu konsep itu kita tidak bisa, kita hanya bisa memahami satu konsep dari koneksinya, ya. Node dari kucing itu sendiri tidak ada groundnya, tidak ada apa ya, tidak ada maknanya gitu kan. Tapi ketika membicarakan kucing, kita hanya bisa mengetahui dari node-node yang terkoneksi dengan itu. Hal ini mengimplikasikan bahwa semantik hanyalah manipulasi dan hubungan antar simbol, tidak ada makna intrinsik, dan fondasi semantik adalah hubungan antar simbol. Oke, jadi bagaimana kita memahami semantik kucing itu adalah dari hubungan antara node kucing dengan node-node yang lain. Oke, nah itu menjadi masalah karena uh, artinya setiap node itu sebenarnya tidak ada artinya, gitu ya. Nah, ini yang kemudian dikemukakan oleh John Shaw. Dia membuat sebuah eksperimen pikiran, gitu ya, Chinese Room Argument. Jadi di eksperimen pikiran ini Anda bayangkan ada sebuah ruangan, gitu ya, ruangan tertutup. Di ruangan itu ada input dan output, ya. Terus kemudian di dalam ruangan itu ada orang yang dia membaca sebuah buku, bukunya tebal banget, gitu ya. Tapi buku itu isinya adalah konversi. Jadi ketika seorang memasukkan sesuatu ke sini, orang di dalam ini akan mengambil itu, terus kemudian mengacu pada buku ini, melakukan konversi, terus kemudian melakukan output. Oke, nah, nah yang menjadi pertanyaan, oke, ini eksperimen pikiran ya. Jadi bayangkan ini yang di dalam ini bukunya sangat tebal dan bisa menjawab segala macam pertanyaan, gitu ya. Jadi bayangkan gini, ada orang datang ngasih pertanyaan dalam bahasa Cina, ya. Terus kemudian di sini dia akan menjawab pertanyaan tersebut dengan bahasa Cina. Oke. Nah, tapi pertanyaannya, orang ini yang di dalam ini dia kan enggak, apakah dia bisa bahasa Cina? Kan? Karena dia hanya merefer buku dia di sini, gitu kan? Secara jadi maksudnya orang ini tidak perlu paham bahasa Cina untuk bisa menjawab pertanyaan dari input ini. Oke, dan itu eh, sama menggunakan semantic network ini. Ketika sebuah node itu hanya bisa diartikan dari koneksi node yang lain, artinya itu hanya manipulasi simbol saja, tidak ada arti asli dari kucing di kepala kita, kan? Oke, contoh yang lebih relevan zaman sekarang. Apakah menurut Anda ChatGPT itu memiliki pemahaman? Oke. Karena ini kebetulan memang ini contoh terbaik yang sekarang tentang Chinese Room Argument. Ya, Anda menanyakan ChatGPT tentang jelaskan kepada saya konsep semantic network, gitu ya. Terus kemudian ChatGPT akan membalas chat Anda dengan penjelasan yang sangat panjang, oke? Dan penjelasannya bisa benar, bisa enggak, tapi misalnya benar. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ChatGPT memahami semantic network, gitu ya? Misalnya Anda tanya tentang um, jelaskan pada saya tentang konsep manusia, gitu kan? Apakah ChatGPT memiliki pemahaman itu, gitu kan? Karena yang sebenarnya terjadi dalam ChatGPT itu adalah manipulasi simbol saja, manipulasi bahasa, uh, uh, ya hampir mirip dengan Chinese Room Argument ini, gitu ya.
Dan sampai sekarang kita bisa bilang bahwa ChatGPT tidak memiliki pemahaman, gitu ya, meskipun terlihat paham banget, gitu ya, terlihat sangat meyakinkan. Oke. Nah, terus bagaimana masalah semantik ini, gitu ya? Kalau kalau misalnya gini, semantik itu ada di mana? Ya. Dan permasalahan yang kedua adalah dari semantic network ini, ketika kita menginterpretasikan sesuatu, otomatis ada interpreter di dalam kepala kita, gitu kan? Menginterpretasi makna hubungan semantik perlu dilakukan oleh interpreter. Tapi kalau di otak kita ada interpreter, siapa yang menginterpretasi pikiran interpreter itu? Gitu kan? Otomatis di dalam interpreter itu juga ada interpreter juga, gitu kan? Nah, ini akan menjadi infinite regression. Nggak ada ujungnya, ya kan? Jadi siapa yang bisa, jadi otak kita itu proses semantik dari kucing itu gimana caranya? Kok bisa Anda tahu itu kucing, gitu ya? Dasarnya itu dari mana? Gitu ya. Kalau semantic network belum belum cukup dalam membahas itu karena menjawab itu karena yaitu tadi masalahnya memahami leksikon dari kucing saja itu tidak bisa eh, hanya berdasarkan koneksi antara nodes ini, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini pertanyaan yang belum ada jawabannya, ya, dan ini adalah masalah cukup fundamental dan terkait juga dengan kesadaran, ya, karena isunya hampir sama. Tapi ada beberapa usaha. Oke, contohnya adalah embodied semantics. Jadi ini teori dari Jackendorf tentang hipotesis embodied cognition. Gitu. Misalnya, oke, kita kembali ke contoh tadi kucing, gitu ya. Bagaimana kucing itu direpresentasikan di kepala kita, terus kemudian kok bisa konsep representasi kucing itu bisa merefer pada kucing yang ada di dunia ini, gitu kan? Oke. Nah, kalau semantic network tadi belum bisa menjawab itu. Nah, kalau dari embodied cognition, mereka berpendapat bahwa banyak aspek dari kognisi yang terbentuk dan terikat dengan tubuh. Yaitu sebenarnya kognisi kita itu sangat terikat dengan sensori motorik kita, gitu kan? Dan itu terkait juga dengan semantik. Oke. Artinya konsep atau semantik terrepresentasi di otak dengan koneksi yang terikat dengan sensori motor. Jadi tadi tidak hanya koneksi antara kucing itu dengan berbulu, mamalia, minum air, terus kemudian meong dan lain sebagainya, tapi juga terikat dengan konsep-konsep sensori motor. Sensori motor itu apa? Ya yang Anda lihat, Anda dengar, terus kemudian pengalaman Anda memegang kucing dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Eksperimen tentang embodied cognition ini sejauh ini masih menjadi pertanyaan jadi kita belum tahu apakah embodied cognition itu benar-benar seperti itu, gitu ya. Tapi beberapa eksperimen mendukung, gitu ya. Misalnya adalah di sini contohnya eh, posisi tangan mempengaruhi kecepatan dan akurasi dalam semantic categorization task. Jadi di sini eh, subjek itu diberikan stimulus kata-kata. Tugas mereka adalah menentukan apakah kata-kata itu objek dalam kata-kata itu merupakan bikinan manusia atau bukan. Jadi misalnya palu, sikat gigi, terus garam, terus kerang. Nah itu kan apakah itu apa bikinan manusia atau tidak. Nah kata-kata itu dibagi menjadi dua variasi. Power tool. Power tool itu adalah yang kayak palu, cangkul yang gede-gede, sapu gitu-gitu. Terus kemudian precision tool itu yang kecil-kecil, pena, sendok, obeng dan lain sebagainya. Nah, ketika melakukan tugas tersebut, mereka menggunakan alatnya itu seperti ini. Jadi alatnya ini itu cara menjawabnya bisa kalau yang kiri ini adalah power tool. Jadi cara menjawabnya menggunakan tangannya itu dikemas, ya kan? Jadi itu merefleksikan power tool, ya kan? Sementara yang ini adalah cara menjawabnya precision menggunakan jari. Oke. Jadi ternyata cara menjawab ini apakah menggunakan menekan tombol dengan meremas atau menggunakan jari itu mempengaruhi eh, kecepatan dan akurasi dalam melakukan kategorisasi ini, gitu ya. Ketika menggunakan device yang kiri ini yang harus diremas itu kan mirip-mirip dengan power tool, oke. Nah itu ketika dia bertemu dengan objek yang besar itu dia reaction time-nya lebih cepat
dibandingkan ketika bertemu dengan objek yang lambat. Oke, jadi Anda bayangkan ketika menggunakan device ini, terus kemudian muncul kata-kata pena, sendok, palu, cangkul. Nah, itu responsnya itu lebih cepat terhadap power tool dibandingkan precision tool. Gitu ya. Itu menjadi salah satu argumen, dan tentu saja ada banyak lagi eksperimen lain yang mencoba untuk menguji apakah embodied cognition itu benar apa tidak. Oke. Nah, terus kan pertanyaannya gimana kalau misalnya konsep abstrak. Oke. Kalau di embodied cognition itu konsep katanya lari gitu ya. Leksikon lari itu terkait dengan pengalaman Anda berlari, imajinasi Anda berlari, atau visualisasi Anda berlari dan sebagainya. Terus kemudian ketika ketika kita membaca kata-kata lari itu bagian otak yang merepresentasikan kaki itu juga ikut aktif. Oke. Tapi yang belum terjawab adalah bagaimana dengan konsep abstrak, misalnya imajinasi, demokrasi, kebaikan, pahala, toleransi, itu kan konsep abstrak. Bagaimana kita bisa menggrounding konsep itu di sensori motorik, gitu ya. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan. Saya nggak tahu jawabannya. Gitu ya. Jadi, menurut embodied cognition, itu kata-kata yang bermakna itu berkoneksi dengan area-area otak yang terkait dengan sensori motorik terhadap sensori tersebut. Hubungan dengan wajah itu juga terkoneksi dengan bagian otak yang proses wajah. Kata-kata yang berhubungan dengan tangan itu juga berkoneksi dengan bagian otak yang memproses tangan dan lain sebagainya. Oke, silakan kalau misalnya tertarik dengan tema ini bisa dibaca tentang simbol grounding problem, dan ini sebenarnya masalah teoritis, filosofis maupun masalah eksperimental juga gitu ya. Oke, nah berbicara tentang eksperimen dalam psikolinguistik, kita akan review sedikit tentang EEG gitu ya. Jadi teman-teman kemarin kan di biopsi 2 sudah belajar tentang EEG. Intinya adalah kita merekam aktivitas yang ada di otak gitu, yang muncul dari aktivitas neuron-neuron itu gitu kan. Nah, kalau kemarin di praktikum Anda cuman mengolah data alfa dan beta, ini ada model penelitian yang lain, metode penelitian yang lain yang sering kita gunakan juga, namanya event related potential atau ERP. Jadi di ERP ini bayangkan selama Anda direkam otaknya, itu Anda dikasih stimulus gitu ya, stimulus berkali-kali, ini muncul, terus kemudian di data otaknya itu kita memotong datanya. Oke. Jadi data yang terkait dengan kemunculan stimulus tadi kita potong, terus kemudian kita tumpuk agregasi. Oke. Nah, ketika diagregasi itu nanti gelombang-gelombang yang muncul secara laten, dalam artian kalau ada sebuah gelombang yang dia muncul konsisten terhadap stimulus tersebut, itu akan semakin menguat. Sementara gelombang-gelombang yang random itu nanti akan semakin cancelling each other gitu ya, akan semakin menurun. Oke. Jadi nanti dari ERP ini kita mendapatkan gelombang ERP seperti ini. Nah, di ERP ini kadang-kadang kita menggunakan istilah-istilah kode-kode gitu ya, misalnya P1, N1, P2, N2, P3 gitu. Nah, itu maksudnya P itu positif, ini karena grafiknya kebalik ya, positif di bawah, negatif di atas. Saya nggak tahu, beberapa penelitian ERP itu grafiknya memang dibalik sengaja, nggak karena salah, tapi memang sengaja gitu ya. Oke, tapi N itu maksudnya negatif pertama, N2 negatif kedua, P1 positif pertama, P2 positif kedua, P3 positif ketiga. Ada penamaan yang lain, misalnya P300 itu artinya gelombang positif yang muncul di waktu sekitar 300 ya kan? Nah, kalau di bahasa salah satu yang paling banyak diteliti adalah N400. Okay? N400 itu adalah gelombang yang muncul, gelombang negatif, arahnya negatif
dan dia munculannya itu sekitar 400 milidetik setelah kemunculan stimulus. Oke. Dan ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap semantik. Nah, ini penelitian ini penelitian pertama dari Hilliard dan Kutas kalau nggak salah yang menemukan gelombang N400 ini. Jadi dia memberikan berbagai stimulus. Nah, stimulusnya itu seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan pelanggaran semantik itu adalah ketika ada satu kata yang dia tidak sesuai dengan konteks sebelumnya. Misalnya, saya hari ini membaca sandal. Oke. Nah, ketika Anda mendengar sandal, itu kan tidak sesuai dengan konteks saya hari ini membaca, gitu kan? Nah, ketika Anda mendengar sandal tadi, itu muncul N400 di kepala Anda, ya kan? Cuman tidak kita ukur aja tadi, gitu kan? Nah, itu yang terjadi ketika semantic violation. Jadi munculnya di N400. Contohnya adalah di sini ada kalimat seperti ini. The band was very popular dan lain sebagainya. Terus kemudian menceritakan group walk out onto the stage atau gitar atau bar and start playing. Nah, di sini ketika kata-katanya expected itu adalah stage gitu kan. Ini kan konsepnya konteksnya adalah grup band-bandan gitu kan. Jadi kalau stage atau panggung itu kan make sense ya, itu expected. Itu N400-nya nggak muncul, ya kan? Negatifnya di atas. Ketika kata-katanya itu tidak berkaitan dengan konteks, itu N400 muncul, gitu ya. Terus ketika kata-katanya itu sedikit nyambung sama konteks, masih event related, masih berhubungan sama eventnya, tapi nggak terlalu nyambung, itu sebenarnya muncul juga N400 gitu, tapi nggak terlalu besar. Oke. Nah, di lab kita itu juga kemarin salah satu mahasiswa MAPSI melakukan penelitian seperti ini. Jadi kita menggunakan dua jenis kalimat berupa audio. Jadi kalimat yang pertama adalah kalimat yang berakhir secara semantik. Jadi adik membaca buku. Jadi ini stimulusnya audio. Terus kemudian ada juga kalimat yang tidak kongruen atau yang melanggar semantik. Jadi adik membaca pintu. Oke, pintu ini kan melanggar semantiknya, gitu ya. Nah, ini menjadi tesisnya Mbak Bunga. Ini hasilnya ya konsisten memang, dan di sini memang kita pengen mencoba membuat penelitian yang serupa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini masih tahap awal, kita akan mencari variasi yang lain, gitu ya. Jadi ini penelitian yang sedang mau kita mulai di lab kita. Jadi ya expected, kata-kata yang tidak kongruen itu memunculkan N400, gitu ya. Jadi di areanya di sini. Oke, nah itu tadi adalah semantic violation. Kalau tadi kan ada semantik sama sintaks ya. Nah, kalau sintaks itu IRP-nya beda. Kalau semantik tadi N400, kalau sintak itu P600. Oke. Jadi contohnya the cats won't eat sama the cats won't eating, ini kan sama aja tapi secara sintaks berbeda. Oke. Nah, perlu Anda perhatikan P600 artinya dia kemunculannya di 600 milidetik. Bandingkan dengan N400, dia kemunculannya 400 milidetik. Otomatis pemrosesan N400 ini lebih dulu ketimbang P600, ya kan? Nah, ini signifikan karena dulu Chomsky itu beranggapan bahwa otak kita itu memproses sintaks duluan. Jadi yang contohnya Chomsky tadi yang colorless green idea sleep furiously itu untuk menunjukkan bahwa otak kita itu memproses sintaks duluan. Tapi secara IRP itu ternyata kebalik. Sebenarnya otak kita itu memproses semantik dulu, gitu ya. Dan ini tidak harus bahasa. N400 itu muncul di berbagai stimulus yang lain, misalnya foto atau misalnya video, itu juga bisa memunculkan N400 karena semantik itu kan tidak harus soal bahasa. Nah, pelanggaran sintaks itu berkaitan dengan P600. Nah, bahkan ini juga muncul untuk musik. Jadi musik dan bahasa itu sepertinya memang agak-agak mirip dengan agak-agak mirip pemrosesan otaknya, ya. Contohnya ketika
Di sini penelitian partisipan disuruh mendengarkan musik ini, mendengarkan musik. Kalau nggak salah ini musiknya apa ya? Saya lupa. Gitu. Tapi ada satu kunci yang kemudian diganti, gitu ya, diganti. Nah ternyata itu memunculkan respons P600, hal yang sama dengan sintaks gitu. Jadi musik tangga nada dan lain sebagainya itu sepertinya diproses hampir mirip dengan sintaks bahasa gitu ya. Dan itu penelitian yang cukup menarik gitu ya. Nah penelitian tentang bahasa memang banyak juga yang berhubungan dengan musik yang lain, dan itu seandainya teman-teman memang tertarik dengan penelitian-penelitian seperti itu, ini kita punya lahan yang cukup masih sepi gitu ya. Di Indonesia itu variasi bahasanya sangat banyak gitu ya. Tapi sayangnya bahasa Indonesia itu masih underrepresented di dunia psikolinguistik maupun neuroscience, neurolinguistik gitu ya. Nah, ini yang kita coba di lab ini, kita kita mencoba putting bahasa Indonesia on the chart gitu ya. Biar ada representasi dari bahasa Indonesia di neuroscience gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih lanjut ada di ELOK nanti, terus kemudian penugasannya bisa dilaksanakan juga di ELOK. Terima kasih.